warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan shadidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Kembali senantiasa, tiada henti-hentinya dan tak pernah mengenal kata bosan, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah tak pernah bosan-bosan pula, selalu senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita semua. Dan insyaallah pada pagi yang mulia ini kita bisa menghadiri undangan Allah yang dikemas dalam gerakan pemuda subuh untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Kebanggaan Kota Lusmawe yang dihuni hampir ribuan orang di pagi subuh yang mulia ini. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya sekalian, seterusnya kepada para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin dan yang mu'tabar. Yang mulia Imam Besar Masjid Agung Islamic Center ini, dan kepada para guru-guru kami, istimewa kepada para pengurus Gerakan Pemuda Subuh, juga kepada seluruh para tamu Allah yang dirindukan surga di pagi ini, Bapak Ibu, adik-adik semua yang kami muliakan. Jamaah sekalian, kita saat ini berada di dalam bulan Zulhijjah. Ada beberapa sejarah yang tak mungkin terlupakan dalam ingatan kita bila mana bulan Zulhijjah ini tiba. Sejarah yang terjadi di dalam bulan ini menjadi peristiwa yang telah menggoncangkan dunia, yaitu peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Bukan disembelih oleh musuhnya, bukan disembelih oleh lawannya, tapi disembelih oleh orang yang melahirkannya. Dan sejarah itu Allah legendakan di dalam Al-Quran surah As-Saffat. Ada beberapa ayat ke depan, mulai dari ayat 100 sampai sekian-sekian, Allah gambarkan itu semua. Dan hari ini ternyata peristiwa itu menjadi tumbuh berkembang dan setiap tahun dikunjungi oleh umat Islam sedunia. Pasca penyembelihan tersebut, Nabi Ibrahim tinggal di Mekah sampai hari ini. Mekah tak kurangnya setiap bulannya ribuan orang datang, jutaan orang datang melaksanakan umrah, apalagi di musim haji sampai 5 juta, kecuali haji tahun ini. Sebabkan karena Covid mungkin masih ikirling-ikirling mendem, sehingga belum mampu pemerintah memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Oleh karena itu hadirin, pagi ini, pada pagi hari ini, kami ingin mengambil sebuah judul, membangkitkan, menumbuhkan, mewujudkan generasi-generasi para pemuda yang tangguh, yang tumbuh, refleksi keluarga Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, tadi sudah dikumandangkan, disampaikan oleh protokol tadi bahwa seminggu lagi, mungkin sebagian dari saudara-saudara kita hari Sabtu sudah melaksanakan
hari raya Idul Adha. Dalam perspektif orang Aceh, uro raya kurban atau uro raya haji. Menurut informasi kita baca lewat media sosial di Arab Saudi, hari raya hari Sabtu, maka wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumat 9 Zulhijjah. Maka Arafah hari Jumat adalah harapan para jamaah haji. Karena kalau Arafah pada hari itu Allah lipat gandakan pahala haji berlipat-lipat ganda. Maka hari Jumat ini merupakan Arafah dan haji tahun 2022 pasca pandemi 2 tahun 2021 kita nggak berangkat. 22 Allah sambut dengan haji akbar. Alhamdulillah. Doa kita kepada mereka, Allahumma ja'alhum hajjal mabrura wa sa'yan mashkura wa amalan maqbula wa tijaratan dan tabura birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang berbahagia, bagi kita yang masih di sini, mari kita cari haji akbar lewat masjid-masjid yang ada di dekat kita. Masjid-masjid, tempat-tempat yang diadakan salat berjamaah. Itu adalah haji akbar bagi mereka yang belum mampu melaksanakan ibadah haji. Salah satunya haji akbar yang bisa kita capai, yang belum mampu diberikan keuangan oleh Allah. Seperti pada pagi hari ini, kita melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah. Jamaah yang mulia, mungkin ada nanti satu lagi pelaksanaan Idul Adha jatuh pada hari Minggu. Itu ada juga. Itu biasa, ya biasa. Pada hari raya Idul Fitri juga seperti itu, berbeda 1 hari. Tapi kalau berbeda 2-3 hari itu menjadi luar biasa, perlu dipertanyakan. Karena perbedaan itu selalu terjadi 1 hari. Ya, 1 hari antara hari raya itu apakah masuk besok 1 Syawal kalau istilah hari raya Idul Fitri, atau kita lanjutkan 30 Ramadan. Kalau sudah dilanjutkan 30 Ramadan, tidak ada 31 dan tidak ada 28 mundur ke belakang. Karena bulan Hijriah dikenal 29 30. Tidak ada 28 apalagi 31 32. Kalau bulan Masehi yang kita lihat sekarang itu ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. Bervariasi. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita berbicara masalah Idul Adha ini, maka seperti digambarkan tadi, Allah mengingatkan kita kepada small family. Keluarga Nabi Allah Ibrahim. Keluarga kecil Nabi Ibrahim. Yang diuji oleh Allah dengan luar biasa. Tetapi ujian tersebut tak pernah meluluhkan imannya Nabi Ibrahim. Iman Nabi Ibrahim semakin kokoh. Ujian tersebut tidak melunturkan imannya Nabi Ismail yang masih kecil balia. Ujian tersebut tidak membuat ibunda tercintanya Siti Hajar minta talak dengan suaminya. Malah mereka membuktikan ketangguhan imannya. Maka sejarah mencatat ada 2 peristiwa besar yang diuji oleh Allah, imannya luar biasa. Bahkan 3. Pertama, sejarah Siti Masyitoh. Kita ingat seorang wanita yang melahirkan anak-anaknya
lalu anaknya satu persatu dilemparkan ke dalam air panas mendidih di depan matanya, dipersaksikan di depan matanya. Tapi anak itu bisa selamat bila mana ia mengatakan Tuhannya itu Firaun dan menafikan Tuhan Allah. Maka dia rela anaknya dibakar, anaknya direbus, anaknya dicincang kalau istilah sekarang. Tapi iman saya tidak boleh saya korbankan. Begitu ketangguhan iman seorang wanita. Luar biasa. Kemudian lagi kita melihat ini peristiwa-peristiwa besar. Bagaimana Allah menghidupkan 309 tahun 7 orang pemuda yang dalam sejarah dikatakan satu dengan anjing. Kenapa? Dikarenakan mereka hidup di zaman penguasa-penguasa memaksakan menyembah tagut, menyembah berhala, menyembah pangkat itu tagut juga, menyembah jabatan bahagian dari tagut. Menurut tafsir Al-Maghari seperti itu. Tagut itu dulu tagut itu berhala. Tagut. Tapi hari ini tagut-tagut itu ada di dalam diri kita. Ada orang yang mengobarkan imannya demi jabatannya, itu tagut. Tapi pemuda itu tidak mau, hingga lari. Berdiri di bawah pohon kayu. Lari dia, orang tuanya menyembah, semua nenek-neneknya menyembah, dia nggak mau. Allah yang patut disembah adalah Allah. Maka ternyata bak duduk bak kainan ada beberapa orang. Mereka tidak saling kenal, bukan kawan, bukan the best friend, bukan, nggak kenal pun. Akhirnya tanya kamu siapa? Kenapa kamu lari? Nggak mau saya. Mereka memaksa kita menyembah berhala, nggak mau. Lebih baik saya mati. Ternyata informasi itu cepat tercium oleh badan intelijen daripada kafir waktu itu. Ada 7 pemuda di sana yang mereka nggak mau menyembah. Dipanggil mereka. Malah di depan raja dia mengatakan, kami tidak mau menyembah Tuhan yang engkau sembah. Tuhan yang patut disembah Allah. Maka dikejar mereka oleh bala tentara kafir waktu itu. Dan bila dapat itu dibunuh, ditek-tek, dicincang. Mereka lari-lari dan lari sampailah ke dalam gua. Maka peristiwa pemuda itu hari ini Allah jadikan sebuah surah dalam Al-Quran, Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Tiploh bo ayat buji afai. Wate mate nyawang mangah dibit. Hanjit bawai bakhe. Menyejit Bandung lebih god. Mam minta baca orang sampai habis takut tinggal bengoh bayar piyo. Jangan nunggu jamal. Allah gambarkan dalam Al-Quran 309 tahun hidup dalam gua. Tiada makan, tiada minum. Apa yang ada juga, nggak ada sinyal, nggak ada yang bisa dihubungi. Secara ilmu pengetahuan, 2-3 hari kita tidak makan, mati. Anda cerita. Tapi Allah tidurkan mereka. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Surah Al-Kahfi juga masih digambarkan mengorbankan jiwa raganya demi menyelamatkan imannya. Digambarkan dalam Al-Qur'an. Tapi ketika 309 tahun bangun,
Mereka seperti biasa-biasa saja. Nggak nampak oma, nggak nampak seperti opa, lagi nenek-nenek nggak nampak. Seolah-olah mereka baru tertidur. Lagi kita nyok, kok 12 lah. Jam 4:30 bangun. Aduh, jam berapa dah? Wah, masih terlalu pagi. Masih terlalu pagi. 309 tahun masih terlalu pagi. Ini adalah bukti kekuasaan Allah. Ketika orang sudah menggantungkan hidupnya kepada Allah, Allah akan memberikan segala-galanya. Maka gantungkanlah sesuatu kepada yang maha bijaksana, yang maha di atas segala yang maha. Baik dia menggantung bak ranting yang kering yang mudah patah. Kita nyoleh dia menggantung domba bak kaya yang bergantunglah pada sesuatu yang takkan pernah patah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 309 tahun tak terasa wajahnya masih seperti biasa. Hadirin yang berbahagia, inilah sosok pemuda yang tangguh. Jadi pemuda yang tangguh, pemuda yang kuat, bukan pemuda yang raya bosoh. Budoh kapai, itu bukan pemuda tangguh. Pemuda yang tangguh adalah pemuda-pemuda yang memiliki iman yang kuat. Jangan uang nggak ada 10-20 ribu, ya mengkat bakong, japit sampai itu pemuda tolol bin goblok. Nah yang bengeh kadang keturunan ini. Orang-orang yang menghisap sabu itu pemuda-pemuda penghisap sabu, itu pemuda tolol bin goblok. Menguburkan masa depan yang masih panjang. Merusak jiwa yang nantinya akan memperkosa adiknya, yang akan memperkosa ibunya. Tolol bahana. Kerak tolol, majnun lil majnun, pungo ya pungo. Maka Abu Bangka baik dibiarkan sampai ya nak kamu ikut. Tanpa mandum ya nayan. Ini mangat apa pak nabu punya nabu anda dicita ya tu. Kamu menunggu dan bayar dia mendegakkan di sana juga ada Pak Jul dari Korem sana. Alhamdulillah. Itu penyakit yang paling berbahaya yang akan membawa negara kita hancur, yang membawa Indonesia itu akan berkeping-keping jadinya. Bila mana semakin banyak generasi yang kuat narkobanya. Tetapi kita bangun generasi milenial yang tangguh imannya, yang kuat jiwanya dan mengenal Tuhan. Ini yang pelik seperti pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian kita berlanjut lagi 30 menit ke depan ya. Berapa menit sudah? Tak apa-apa, saya sedekah ni ikhlas ni hari ini ceramah. Ikhlas. Kemudian sejarah juga mencatat Ibrahim alaihissalam. Insyaallah. Nabi Ibrahim masih muda diuji oleh Allah. Raja yang dihadapi Namrud. Orang yang tuanya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim melawan itu. Sampai-sampai dalam sejarah diceritakan Nabi Ibrahim mengambil kapak, dihancurkan Tuhan-Tuhan penyembahan mereka. Pada akhirnya decision maker diputuskan Ibrahim dibakar. Dalam apui. Takutkah Ibrahim? Tidak. Adakah dia menjual imannya? Tidak. Maka dibakar dalam api. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai apui, kah tutung, tapi tutung kah yang takluk bak kudrah dan iradah long, meyelongkun dekat lelong tutung, meyelongkun orang lepi peselamat Nabi Ibrahim. Kaya jid karang Nabi Ibrahim geduk sang-sang lebih bak bener meriah dia ujak oranyan Pak Amin. Lepi muka kod. Nggak ada apa-apa. Secara ilmu tauhid begitu. Lat batat kaya batai bandum. Tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena semua itu makhluk li ghairillah. Takluk kepada kudrah iradah Allah. Kehendak Allah. Tanpa ada kehendak Allah tak bisa
terjadi sebuah kerajaan sekecil apapun kecuali dengan izin Allah. Maka Allah memerintahkan kepada api. Api tidak panas. Secara ilmu kausalitas, api panas, dibakar, terbakar, kan begitu. Makan kenyang, tajib racun mati. Cagrop lapui tutung. Ibrahim, jangankan tubuhnya, sehelai bulu pun, bule jara pun hana tutung selamat. Itu pemuda waktu itu, tangguh sekali. Dan beliau sampai kawin, mendapat seorang anak. Imannya pun melebihi imannya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Luar biasa. Merumpok perumoh ternyata seorang gadis, seorang wanita yang imannya tangguh. Kita nyu merumpok lako tunggu. Pas merumpok perumoh. Yang kehinan dawa sampai. Tanajak bak paket bocorah dia. Tayu semayang yujak dia oleh. Cukup jerat. Atau nak merumpok ada istri taat. Jumpa suami lagi hidup apa? Meramah. Tapi seorang keluarga Nabi Ibrahim, lihat, ketika dia hamil, beliau letakkan seorang wanita hamil di tengah gunung. Tengok le, nekun le permo, hai abang, anan sayang negelon. Lun tirau rindang yang lemah. Dengar mu mai abang. Mu plutun kanan. Urang malam sabe na berdoa Rabbi habli minas salihin. Yo barona ni ati long dengar le. Ai promolong. Yang yu ati rau dekat Allah. Hah? Allah kami ya Allah yu bapu ya demi susah. Allah yang jaga. Mentamah semangat. Ya Allah perintah siap. Dengar le deh. Allah yang jaga. Begitu iman kuat, tak takut. Kemudian ketika beliau berada di sana, beliau melahirkan seorang anak namanya Ismail alaihissalam. Ubud. Nabi Ismail diperintahkan Allah untuk disembelih. Itu lanjutan ayat tadi. Lumpur Nabi wahyu, lumpur ketanya dicekak oleh hantu. Yang beda. Beda lumpur Nabi dengan lumpur tanya. Mimpi Nabi wahyu, mimpi kita dicekak oleh hantu. Yang kerja menyana mimpi dia ya aju bak kedai kopi bak simpang Kota Blang nainan. Jo bawahnya ya don moyu. Ramai Abu Bangkai nan, lon sering jo kopi nan. Bak bineh Kota Blang ada napa ilah nak mengeh. Lu beo nak mengeh lah mahal yang betul. Gurai lu. Nejak ju bak simpang Kota Blang ramai tahu abla buntutnya takak ju dia. Epat jalan Rota Ramawati epat bicukur ramai. Anai boyum deh ke kena yo don boy. Mereka ni hormat beo dia orang ceramah hanjit. Untung anai pekat. Ko ramai. Lorong camur mohoron gede. Takak dok yang hayal ya. Nah lumpur-lumpur jak kenan insya-Allah menyana rezeki biar ondeu. Nyan lumpur. Nyan anak kata koh dak ku si malam dua. Le malam hana mungkin le yo. Bayangkan seorang anak kecil ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara." Wahai anakku, saya bermimpi nak. Dalam mimpiku saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu nak. Fandur madza tara. Punya bahasa tayo, bahasa lum diutamai how about you? Fandur madza tara. How about you? Bagaimana pendapatmu? Nah, fandurnya coba analisa. Bagaimana pendapatmu? Tapi tidak perlu melihat referensi lebih banyak di perpustakaan. Cukup dengan kalimat, dengan berlandaskan iman. Qala ya abati fa'al ma tu'maru. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah lun,
Wahai ayahku, tak perlu banyak tanya. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah taala insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kita yuk, ayah, saya, ibu juga menjadi orang-orang yang saleh, yang sabar. Dijawab permoh ditayang. Sebelum ditanya, Ibrahim memandang istrinya. Mubrob-brob roi mata. Mubrob-brob roi mata. Tanya istrinya, kenapa suamiku menangis? Kenapa tidak aku menangis? Bayi yang baru engkau lahirkan diperintahkan. Tapi laksanakan perintah Allah Subhanahu. Begitulah sebuah keluarga yang telah mempertontonkan, yang telah mempersembahkan, yang telah menggoncangkan dunia. Begitu kuatnya imannya. Lahir di tengah hutan, hidup di tengah hutan belantara. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Akhirnya lihat Mekah Al-Mukarramah itu sejarah yang masih hidup hari ini. Itu adalah bukti perjuangan daripada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Ketika kita melaksanakan sa'i, kalau di lantai bawah itu ada sa'i yang sudah ada gunung kecil sudah dibalut dengan kaca. Nyanhinan Safa Marwah. Kenapa tidak ayat? Nyanhinan Siti Hajar geplung-plung. Hari ini satu orang dulu lari. Hari ini setiap tahun 5 juta orang Allah larikan di tempat itu. Dulu satu hari Allah Rabbighfir warham wa'fu wa takaram. Satu orang dulu. Tetapi Allah hari ini mempertontonkan, mempersaksikan 5 juta orang hari ini, ya, bahkan lebih, untuk lari mengenang sejarah seorang wanita yang tangguh, bagaimana kuat imannya, bagaimana mendidik anaknya menjadi anak-anak yang baik saleh. Itulah Siti Hajar. Dan bukti hari ini gini pelemah bak gedanya uragam, bahwa wanita punya peran penting dalam dunia Islam. Kang tengok agama dia, urinang punya peran, maka dilegendakan hal tersebut. Belum lagi ketika kita melakukan lontar jamarah, ya, Aqabah, Wusta, Ula Aqabah, ya, itu juga sejarah. Apa yang pernah dilakukan oleh Ibrahim, apa yang pernah dilakukan oleh Ismail, apa yang pernah dilakukan dulu oleh Siti Hajar. Hari ini semua perlakuan mereka menjadi sesuatu yang bermakna, bahkan menjadi rukun haji dan menjadi wajib haji bagi umat Islam yang melaksanakan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mandung kubud adanya. Masya Allah. Inilah jamaah yang berbahagia. Maka memasuki momentum Hari Raya Idul Adha yang tidak lama lagi. Mari kita kembali ulang kaji bagaimana sejarah perjalanan hidup pemuda sebuah rumah tangga yang tangguh imannya dan tumbuh karyanya. Imannya kuat, karyanya hari ini tumbuh. Hari ini moto Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ibrahim telah mempertontonkan hari ini. Begitu tumbuh karyanya, jutaan orang mengunjungi hasil karyanya. Mekah Al-Mukarramah menjadi saksi, Madinatul Munawwarah menjadi bukti. Mudah-mudahan jamaah yang mulia, Kota Lusmowe kita berharap juga nantinya menjadi kota yang tumbuh, kota yang tangguh. Baik pemudanya maupun orang-orang tuanya, baik masjidnya maupun gerakan-gerakan kebajikan di bidang yang lainnya. Insya Allah pada gilirannya kita menjadi kabupaten kota Aceh, bahkan Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kita berharap elit-elit politik, kepercayaan yang diberikan di sini menjadi orang-orang yang cinta masjid, orang-orang yang sayang kepada umat. Baik dapuduk uru-uru pejabat-pejabat pertemping bakong, dapuduk uru-uru yang gat, yang terui masjid. Alhamdulillah hari ini hadir Abu Bangkas, Kapolsek Bandar Sakti, 20 puji masjid, ngelong dah lolong lagi mah. Yakin kenyan sama yang subuh ngelong, lemah tu hana.
Oh biasa kita doakan warotu menyembelih AKBP bejil kapore. Insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.